Akhirnya setelah menunggu sekian abad. Sepulang sekolah, pikiran buat pergi ke sawah karena tadi waktu pulang sekolah berpapasan sama bapak yang masih ada di sawah. Sekalian juga buat ngejemput bapak pulang nantinya. Nah, waktu di sawah ini kepikiran gimana kalau nanti kita nyeser ikan di sungai yang kita waktu itu lihat sungainya agak dangkal. Dan tidak terasa juga kita udah sampai sawah nih, karena sawah kita juga di sini lumayan dekat dengan rumah dan pemandangan di sini lumayan indah dengan udara yang lumayan sejuk di perkampungan. Di sini kita lewat jembatan yang baru saja diperbaiki ya teman-teman semua, karena jembatan yang lama itu rusak. Jadi di sini kita jalan terus buat pergi ke sawah kita. Di sini jalannya agak becek, juga rumputnya masih panjang-panjang. Di sini juga tadi jalannya agak turun ya teman-teman, jadi agak lari dikit. Nah, di sini kita udah mulai sampai sawah kita. Di situ ada gubuk kecil atau biasa kami sebut dengan sapu ya teman-teman semua. Nah, di sini saya langsung masuk sapu aja karena kebetulan bapak masih di sapu. Kebetulan masih duduk di atas drum besi yang di sini kami gunakan sebagai tempat buat menumbuk padi ya teman-teman semua ketika panen. Nah, di sini ketika saya sampai, saya sempat ngobrol nih dengan bapak, nanyain soal tempat buat kita nyisir nanti. Itu tempatnya masih banyak ikan atau udah pada dipancingin sama pemancing lain atau udah di jalan ya teman-teman semua. Tapi kata bapak tadi nggak ada orangnya atau nggak ada ikannya sebenarnya, lebih tepatnya. Karena tadi waktu dia berangkatnya teman-teman semua dibilangnya justru nggak ada ikannya, karena waktu dilihat gitu ya sama bapak, katanya nggak ada ikan sama sekali. Cuman saya pribadi lebih nggak percaya sebelum melihat kondisi di tempatnya langsung. Jadi di sini saya langsung nyiapin seser ya teman-teman semua, atau sait lah istilahnya, buat nyeser ikannya nanti. Di sini saya juga ngambil tempatnya buat ngapain ikannya nanti. Nah, di sini juga saya masih nyariin tutup buat ngapain pakainya itu. Saya nyari-nyari kesini ke situ nggak ketemu, dan ternyata ada di depan mata sendiri. Karena juga di situ disebutin sama bapak. Nah, di sini kita langsung berangkat ke tempatnya buat nyeser ikannya, karena takutnya langsung habis ya teman-teman semua, atau habis karena dipancingin sama pemancing lain. Sayang kan kalau misalnya kita nggak dapat. Di sini kita langsung lihat sungainya itu kering karena ditutup areanya atau tempat buat sungainya ngalir ya teman-teman semua, karena mau diambil pasirnya buat jadi bahan konstruksi atau bahan bangunan gitu ya teman-teman semua, buat jadi beton gitu ya teman-teman semua. Cuman di sini saya lihat ada orang yang lagi mancing, jadi kita nggak jadi buat nyisir di situ. Sayang benar karena kita udah excited benar buat nyisir di situ. Cuma di sini bapak ngambil semacam lumut lah buat makan ikan katanya. Di sini lumayan banyak buat lumut-lumut apa ini istilahnya, nggak tahu sih namanya, lupa. Di sini bapak ngambil lagi, mungkin karena kurang banyak ya teman-teman semua di tempat awal tadi. Jadi di sini bapak nyeserin sendiri. Sebenarnya ini nggak disuruh ya teman-teman semua, cuman excited aja sendiri atau pikiran aja ya teman-teman semua, karena ikan-ikan suka benar dengan tanaman ini, jadi diambil banyak sama bapak di sini. Nggak tahu berapa lama ini bapaknya nyeser buat ngambil ini tanaman atau lumut lah istilahnya, buat makan ikannya nanti, buat ditebar di sawah kita nanti. Di sini bapak masih berusaha teman-teman semua buat ngambilnya satu persatu atau satu genggaman tangan lah istilahnya, buat itunya ngambilnya satu persatu karena susah ngambilnya buat sama sesernya. Jadi di sini bapak udah ngambilnya mungkin cukup karena udah lumayan banyak. Di sini bapak naik ke pemelangnya teman-teman semua, kami nyebutnya. Di sini kami jalan buat ke sawah karena tadi nggak jadi buat nyeser di sungainya. Jadi di sini kami ke sawah buat sesernya dengan penuh tanaman yang kami ambil tadi. Nah, di sini ada longsor sedikit ya, mungkin ngeri ya istilahnya teman-teman semua ngelihatnya. Nah, di sini sawahnya lumayan jernih dengan udara yang segar tadi. Nah, di sini saya mau ngambil cacing ya teman-teman semua di pemelang
sawahnya ini dengan pacul. Sebenarnya nggak boleh teman-teman semua ngambil cacingnya dari sini, dan sebenarnya nggak diboleh juga sama bapak. Cuman karena kita tadi niatnya mau ngambil ikan di sungai dengan seser, cuman karena tadi ada orang yang lagi mancing, nggak enak kita buat mengganggunya, jadi nggak jadi. Jadi kita balik lagi ke sawah buat mancing aja. Siapa tahu rezeki kita di sini lebih banyak dibanding kita nyasar di sungai tadi. Di sini kita nyari cacingnya satu persatu dan lumayan lama lah istilahnya teman-teman semua. Di sini kita nyarinya udah langsung kita injek-injek tanahnya karena biar tanahnya padat ya teman semua. Di sini kemudian kita maju lagi buat nyari cacing lagi karena kurang, masih sedikit cacing yang kita dapetin. Di sini kita ngambil cacingnya satu persatu karena cacingnya nggak langsung bergerombol kayak kita lagi makan, jadi cacingnya itu berpisah-pisah ya teman-teman semua, jadi nggak berkelompok kayak kita ngerjain tugas kelompok di sekolah. Di sini bapak jalan buat ngapain nggak tahu lah apa yang lagi dikerjain, karena ya biasalah masih sibuk di sawah buat persiapan itu ngapain benih padi ya teman-teman semua. Sebenarnya ngapain benih padinya itu masih lama, cuman ya buat beres-beres aja karena di sawah kita ini masih bisa dibilang batang-batang padi yang sebelumnya kita panen ya teman-teman semua, karena belum benar-benar hancur jadi pupuk, jadi perlu diangkat satu persatu. Di sini kita nyari cacingnya udah lumayan banyak. Di sini kita taruh tanah supaya cacingnya nggak kabur-kaburan. Jadi kita selesai nyari cacingnya, kita taruh paculnya di gubuk, kemudian kita ngambil pancing di gubuk tadi karena kita tadi niatnya mau nyeser, cuman karena sunginya tadi udah ada yang nunggu duluan mancing, nggak enak kitanya buat ganggu, jadi kita mancing aja di sawah kita. Dan di sini saya masih ngapain umpannya, lumayan susah di kailnya karena kailnya itu agak kotor ya teman-teman semua karena jarang dipakai pancingnya. Sebenarnya sering juga dipakai, cuman karena ada sisa umpan dari cacingnya itu yang masih ngelengket di kail, jadi cacingnya itu keras kayak nasi yang kering itu ya teman-teman semua, tahu kan. Di sini kita lanjut mancing, siapa tahu langsung dapat ya teman-teman semua, cuman nunggunya agak lama. Ini mungkin berapa menit, mungkin seperempat jam atau berapa menit gitu. Di sini kita dapat poin pertama ya teman-teman semua. Nah, di poin pertama kita ini yang kita dapetin ini lumayan kecil, jadi kita nggak ambil, jadi kita langsung rilis lagi. Di sini kita mancing lagi, siapa tahu langsung dapet. Nah, benar sekali kayak tebakan tadi, kita langsung dapet, dan ikan yang pada kesempatan kali ini lumayan gede. Cuman karena kita agak lama nunggunya, jadi baru kesampean dapat ikan yang gede ini. Sebenarnya tadi udah berapa kali dapat yang gede, cuman karena lepas terus belum sampai ke tangan udah langsung loncat ikannya kayak terjun payung dari pancing kita. Jadi kita di sini langsung mancing lagi, siapa tahu dapat. Kita nunggu berapa lama. Di sini saya gunain 2 pancing karena pancing satu ini sering lepas terus, jadi gunain pancingnya satu lagi. Cuman karena agak lama ya teman-teman semua, ikannya males makan, siapa tahu diet ikannya jadi nggak makan, mungkin diet dari makan cacing atau makan apalah, jadi ikannya nggak makan di sini. Mungkin nunggunya berapa lama, sebenarnya dapat berapa kali, cuman karena mocel lepas, jadi belum sempat dapat di genggaman tangan, langsung loncat dia. Nah, nggak lama di sini kita langsung dapat lagi teman-teman semua poin ketiga. Meskipun sama ukurannya masih kecil, kayaknya ini masih satu kelompok kayak yang kita dapetin tadi. Jadi langsung aja kita rilis karena nggak mungkin kalau kita makan ikan segede hama dan nggak segede berapa jari atau 3 jari. Jadi kita langsung rilis. Di sini kita dapat lagi. Yang kita dapetin ini masih seukuran kayak yang kita dapetin tadi, jadi langsung rilis saja lagi karena nggak mungkin kita bisa makan ikan segede gitu karena tulangnya masih banyak dan dagingnya juga nggak banyak juga ya teman-teman semua. Jadi lebih mending kita lepasin dan bisa kita makan di hari yang akan datang. Nah, di sini kita nyoba lagi mancing, cuman karena nggak dapat ya teman-teman semua.
Jadi kita lanjut aja mancing lagi, siapa tahu rezeki kita masih ada. Kita lanjut. Berapa lama kita menunggu sampai matahari itu agak tenggelam dan hampir aja maghrib. Nah di sini bapak duluan karena udah ada suara azan maghrib, jadi kita nggak bisa lama-lama di sawah. Mungkin karena itu sore ya, jadi kurang manjur lagi buat pancing. Mungkin kita kiri aja buat mancing pada sore hari. Kita lanjut buat kita hari ini belum rezeki buat dapat ikan yang banyak. Jadi kita masukin dulu ininya ke dalam. Nah di sini karena bapak udah duluan tadi, jadi saya terakhir di sapu ini. Jadi kita yang beres-beres di sapu buat ngembaliin pancingnya tadi ke tempatnya semula. Jadi kita di sini beres-beresin dulu buat ngebersihin tempat apanya ikan tadi, terus ngebersihin tempat cacingnya tadi, umpan kita tadi. Jadi di sini saya masih bersihin tempat pakan ikannya tadi, terus mau saya lemparin aja ke sawah. Sayang kalau kita buang sembarangan, nggak kita taruh aja atau kita lempar aja ke sawah. Lumayan buat makan ikannya, siapa tahu ikannya bisa beranak dengan senang karena makannya jadi berlimpah. Nah di sini pemandangannya lumayan indah ya teman-teman semua, bisa ngelihat sunset sambil kita mancing. Nah di sini kita ngelihat ikannya yang kita dapat cuma satu dan lumayan kecil sih sebenarnya, cuman kalau dirilis sayang dan kalau bisa dimakan ya dimakan. Jadi kita ambil aja ya teman-teman semua walaupun kecil. Di sini kita nyari kantong dan kantongnya itu kantong putih ya teman-teman semua. Sebenarnya kantongnya lebih gede daripada ikannya, dan ikannya itu gimana ya, kurang besar. Jadi kantongnya kelihatan benar besarnya karena sebenarnya nggak sesuai sama ukuran ikannya. Tapi nggak apa-apa karena kantongnya juga nggak ada dan ikannya juga yang kita dapetin cuma satu yang lumayan gede, yang lainnya kita rilis karena ukurannya masih kecil. Nah di sini kita ngebersihin tempat ikannya tadi, tempat kita naruh ikan ke dalam. Terus kita nutup pintu supaya nggak ada yang masuk, karena bahaya kalau misalnya kita ngebuka pintunya ini sehari semalam 24 jam, karena bisa aja yang masuk itu bukan orang aja, tapi bisa aja yang masuk itu binatang buas atau binatang yang sebenarnya nggak kita inginkan kehadirannya. Jadi lebih baik kita ngunci sapunya sebagai keamanan buat kita, buat keamanan bersama. Jadi bukan keamanan buat diri kita sendiri, tapi buat keamanan kita semua yang menggunakan sapu ini. Nah di sini sebenarnya ngunci pintunya agak lumayan susah karena kuncinya agak karatan ya, agak lama karena terkena air, jadi korosi gitu ya teman-teman semua. Nah di sini nguncinya agak susah kayak kata saya tadi, tapi ya lumayan jadi buat ngelatih otot tangan teman-teman semua. Nah di sini kita udah selesai, saya ngambil tas buat tripod tadi. Nah cukup buat vlog kita kali ini dan terima kasih.